Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Eldrida dari Prodi Perbankan Syariah, kelas SPS 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Apa sih akuntansi perusahaan dagang? Akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang seperti mengetahui siklus yang digunakan, serta mengetahui laporan keuangan yang praktis seperti laba atau rugi, arus kas, maupun jenis laporan lain dalam suatu perusahaan pada periode yang ditetapkan. Berikut adalah jenis laporan yang dibutuhkan dalam akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, terdapat laporan laba rugi. Yang kedua, terdapat laporan neraca. Yang ketiga, terdapat laporan arus kas. Yang keempat, terdapat laporan persediaan barang. Yang kelima, terdapat laporan utang. Dan yang terakhir, keenam, terdapat laporan piutang. Saat melakukan perhitungan akuntansi perusahaan, terdapat 4 komponen penting, yaitu pertama, barang masuk atau pembelian. Yang kedua, kas keluar atau pengeluaran. Yang ketiga, barang keluar atau penjualan. Dan yang keempat, kas masuk atau pendapatan. Selanjutnya, ada 2 metode dalam mencatat persediaan barang dagang, yaitu pertama, metode periodik, di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode untuk menentukan beban pokok penjualannya. Yang kedua, metode perpetual, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail pada waktu dibeli maupun dijual, sehingga langsung diketahui beban pokok penjualannya. Berikutnya karakteristik perusahaan dagang. Adapun karakteristik khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang. Yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Dan yang keenam, kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok, penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Selanjutnya terdapat akun yang biasa dijumpai pada perusahaan dagang, yaitu adalah yang pertama adalah akun pembelian. Akun yang mencatat pembelian barang-barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Pembelian perusahaan selain membeli barang tidak dimasukkan ke dalam akun ini. Kedua, akun penjualan. Akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang dagangan perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Sama seperti akun pembeli. Pada akun penjualan juga tidak dimasukkan penjualan perusahaan di luar penjualan barang dagangan. Ketiga, akun persediaan. Bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. Yang keempat, harga pokok penjualan atau HPP, menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. Yang kelima, akun potongan tunai, akun yang diperuntukkan sebagai penggunaan pemberian diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang dengan tunai langsung ketika transaksi terjadi. Yang keenam, akun potongan pembelian. Bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang karena telah membayar dengan tunai atau membayar lunas dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, akun retur penjualan. Akun yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisa data mengenai barang yang sudah terjual ke konsumen namun dikembalikan kepada perusahaan karena kondisinya yang tidak baik atau cacat dan tidak sesuai dengan pemesanan. Dan yang terakhir, kedelapan, beban pemasaran. Beban yang digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen. Dari beberapa aktivitas dan akun perusahaan dagang dapat ditarik kesimpulan bahwa pada akuntansi dagang lebih ditekankan pencatatan barang-barang dagangan yang baik
yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan atau yang terjual kepada konsumen. Berikutnya, terdapat jurnal khusus perusahaan dagang. Jurnal khusus perusahaan dagang berfungsi sebagai pencatatan jurnal perusahaan dagang yang dibuat secara khusus dalam menyusun dan mencatat berbagai jenis transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 contoh jenis jurnal khusus perusahaan dagang. Yang pertama, jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian adalah buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Yang kedua, jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan adalah buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Yang ketiga, jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terkait dengan penerimaan kas. Yang keempat, jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas adalah buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Baiklah, selanjutnya, tujuan dalam menggunakan jurnal khusus perusahaan dagang. Yang pertama, memberikan kemajuan efisiensi perusahaan. Yang kedua, mengurangi kesalahan pada pencatatan. Yang ketiga, memberikan kemudahan pada pencatatan. Yang keempat, mengurangi selisih dan penipuan jumlah transaksi. Yang kelima, mengawasi suatu tim agar lebih baik. Yang keenam, cara menghemat waktu. Dan yang ketujuh, sebagai data sumber informasi mendatang. Selanjutnya, yang termasuk dalam golongan perusahaan dagang antara lain: pertama, distributor; kedua, agen tunggal; ketiga, pengecer; keempat, toko swalayan; kelima, toko serba ada atau toserba; keenam, pusat barang-barang grosir. Baiklah, sekian materi perusahaan dagang yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.